Iya, terima kasih Bapak Ibu semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Sudah tampil slide saya. Apakah slide saya sudah tampil Bapak Ibu? Belum ya? Ya, sebentar. Sebentar ya. Itu Bapak Ibu. Sebentar saya buka dulu. Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung mengikuti kegiatan webinar saya hari ini dalam rangka mendefinisikan kegiatan pendidikan guru penggerak yang sudah saya lakukan dari modul 1.1 sampai 1.4. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah saya yang sudah berhadir di kegiatan Zoom meeting kita hari ini. Untuk memulai kegiatan kita, izinkan saya untuk memutarkan lagu Indonesia Raya. Saya harapkan Bapak Ibu semua bisa duduk dengan tegak. Terima kasih Bapak Ibu. Dan saat ini izinkan saya untuk menampilkan slide-nya dulu ya Bapak Ibu ya. Sudah tampil ya Bapak Ibu ya? Ya, sudah. Iya, terima kasih Ibu. Hari ini izinkan saya untuk mendefinisikan apa yang sudah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak, yaitu modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri.
Nama saya adalah Elsie Desiarti. Saya dari UPTD SDN 1 Pulau Sari, Kabupaten Tanah Laut, Kecamatan Tambang Ulang. Dan saya juga ingin menampilkan CV saya. Saya bekerja menjadi PNS tahun 2006. Kemudian saya memiliki 9 buku antologi kumpulan juara. Dan terakhir adalah saya juga mendapatkan kategori Nation di Honor saat mengikuti puisi berbahasa Spanyol di Italia. Dan saya juga pernah menjadi ketua KKG Antasari Kecamatan Angsana dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Saya juga pernah menjadi trainer Office 365 tahun 2020. Dan alhamdulillah di tahun 2021 saya mendapatkan peringkat 4 Youth as Leader Singapura. Kemudian di tahun yang sama saya menjadi sahabat rumah belajar, sahabat duta teknologi Kalimantan Selatan. Kemudian saya juga pernah menjadi kabit pelatihan dan peningkatan mutu di PTIC. Apa itu PTIC? Yaitu Perkumpulan Teacher Trainer Indonesia Cerdas tahun 2019 sampai dengan 2023. Saya juga pernah menjadi seksi pelatihan dan peningkatan mutu di PGRI tahun 2019 sampai dengan 2023. Saya juga pernah menjadi tim pembuat kisi-kisi dan soal ujian SD dari tahun 2016 sampai dengan 2023. Dan di tahun ini, alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan menjadi CGT Angkatan 10. Dan terakhir di bulan Mei kemarin, saya mendapatkan pendidik tersertifikasi Google Level 1. Dan semoga ini menjadi motivasi bagi Bapak Ibu semua untuk terus belajar ya. Dan baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu agar nanti bisa terselesaikan materi yang akan saya sampaikan, yaitu 1.4G, koneksi antar materi modul 1.4, keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Apabila nanti Bapak Ibu mengikuti kegiatan guru penggerak, Bapak Ibu akan diarahkan modul 1.1, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian di modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Di modul 1.3, visi guru penggerak. Dan modul 1.4, budaya positif. Dan Bapak Ibu, dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu ada 3 hal yang poin pentingnya. Yang pertama adalah pendidikan adalah menuntun. Seperti apa menuntun? Yaitu menuntun adalah mengarahkan, membimbing kodrat alam yang ada pada diri anak agar mencapai potensi terbaiknya. Sedangkan yang kedua adalah pendidikan menghamba pada murid. Tetapi jangan salah ya Bapak Ibu ya, menghamba di sini bukan berarti seorang guru itu tunduk atau menuruti keinginan murid. Tetapi menghamba di sini adalah pendidikan yang bebas atau merdeka dari segala ikatan tanpa mengharapkan atau meminta sesuatu hak kepada murid ya. Kita tetap melakukan bimbingan, kita tetap melakukan arahan, dan juga nilai-nilai moral dan etika yang baik untuk siswa kita ya Bapak Ibu. Dan terakhir, guru itu juga diibaratkan sebagai petani. Itu kata filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian nilai dan peran guru penggerak. Kalau nilai seorang guru, bukan hanya guru penggerak ya, saya berharap juga Bapak Ibu walaupun belum mengikuti kegiatan guru penggerak, nantinya Bapak Ibu juga mencerminkan 5 nilai yang ada pada diri Bapak Ibu semuanya. Yang itu yang pertama adalah nilai mandiri. Yang kedua adalah nilai refleksif. Yang ketiga adalah nilai inovatif. Yang keempat kolaboratif. Dan yang terakhir adalah berpihak pada murid. Dan peran guru penggerak itu apa saja? Ada 5 juga ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah menjadi pemimpin. Yang kedua menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga mendorong kolaborasi. Yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid. Yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Nah, di sini yang kadang kita itu terlupa Bapak Ibu karena kita itu kalau bicara tentang visi, kadangkala itu kita berbicara visi sekolah. Padahal setelah saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini, visi itu harus dimiliki seorang guru. Khususnya visi apa yang bisa kita berikan kepada murid kita. Nah, setelah saya melalui beberapa teknik, yaitu BAGJA, BAGJA, banyak proses sebelum visi itu terwujud Bapak Ibu. Mungkin next pertemuan yang akan datang, saya akan sama-sama sharing dengan Bapak Ibu semua bagaimana cara menentukan visi. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu membuat BAGJA dan juga atapnya ya.
nanti next time insya Allah dalam pertemuan offline. Kalau visi saya dengan siswa saya atau murid saya di kelas yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, berkarakter, dan berteknologi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dengan prakasa perubahan, berfokus pada cerdas dan kreatif. Nah, kalau saya lebih memfokuskan murid saya itu berfokus pada cerdas dan kreatif ya Bapak Ibu, yaitu dengan meningkatkan keaktifan murid melalui pembelajaran berbasis IT dengan menggunakan Canva for Education. Nah, saya menggunakan pembelajaran berbasis IT di kelas dan saat ini alhamdulillah siswa-siswa saya atau murid saya di kelas sudah mahir menggunakan Chromebook, yaitu dengan aplikasi Canva for Education. Nah, di sini adalah poin pentingnya Bapak Ibu, yaitu budaya positif. Apa budaya positifnya? Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Saya minta maaf karena tadi terpotong karena jaringan ya. Saya coba kembali. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ayo silakan, Bu. Kamu tahu kenapa dipanggil kampus ini? Ini berkaitan dengan tugas, Bu. Ya, benar. Tapi kamu kemarin masuk, kan? Ya, Bu, masuk. Tetapi saya tidak menemukan tugas. Nah, semua orang pernah melakukan kesalahan termasuk Bu. Namun, setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira, mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya capek dan mengantuk, soalnya malam ini ngecek TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran jadi ngantuk. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai keyakinan itu? Belum, Bu. Keyakinan kelas yang mana? Lalu bertanggung jawab. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya, Bu. Pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bu Elsie dan akan saya kumpulkan besok. Baik, Ibu mengapresiasi untuk menjawabnya dan aku lihat lagi. Terima kasih, Bu. Permisi. Mila, Sabtu kemarin kamu tidak ikut ekstra pramuka ya? Ya, Bu, mohon maaf. Soalnya saya terburu-buru pulang karena diajak ayah saya piknik ke Banjarmasin. Wah, pasti Ibu menyenangkan. Ibu juga pastinya akan sangat senang jika diajak piknik. Namun, apakah juga melakukan tidak sesuai aturan sekolah? Tidak, Bu. Soalnya saya tidak mengikuti ekstra pramuka tanpa izin. Kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira apa keyakinan yang belum kamu terapkan? Ingat, Bu, tertib dalam kegiatan sekolah, Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menjalankan
Mungkin saya meminta izin kepada pembina pramuka. Ada yang lain ya? Mungkin saya ikut ekstra pramuka dan ikut ajakan ayah. Nah, berarti kamu gak apa-apa bahwa kita harus tidak pulang sekolah. Ya Bu, insya Allah saya akan tertib lagi dalam mengikuti ekstra pramuka. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu ya, salah satu contoh segitiga restitusi yang telah saya lakukan di kelas. Saya melakukan dengan siswa saya, khususnya di kelas 5. Langkah-langkahnya adalah yang pertama yaitu Bapak Ibu harus menstabilkan identitas ya. Habis Bapak Ibu menstabilkan identitas, kemudian Bapak Ibu jangan mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Di sini Bapak Ibu sifatnya netral, tidak juga sifatnya menyalahkan siswa. Dengan menstabilkan identitas, kata bu gurunya, Ibu juga pernah melakukan kesalahan, tidak hanya kalian. Artinya kita tidak memvonis anak tersebut benar atau salah. Kemudian setelah Bapak Ibu selesai menstabilkan identitas, langkah selanjutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah, di sini Bapak Ibu menanyakan mengapa anak tersebut tidak mengerjakan tugas, mengapa anak tersebut tidak melakukan ekstrakurikuler pramuka, tidak berhadir. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan tindakan yang kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah kepada murid. Kemudian setelah 2 teknis yang sudah Bapak Ibu lakukan, kemudian Bapak Ibu melanjutkan dengan menanyakan keyakinan, apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kemudian anak tersebut yang kita minta untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kalau dulu mungkin kita terpaku pada kita yang meminta, kita yang memberikan solusi, kamu harus seperti ini, nak, kamu harus meminta maaf. Nah, kalau sekarang apabila Bapak Ibu menerapkan segitiga restitusi, Bapak Ibu hanya mengarahkan saja anaknya sendiri yang mencari solusi dari permasalahan yang sudah dia buat. Kita lanjut sesi terakhir Bapak Ibu. Demikian tadi hasil dari diseminasi yang sudah saya lakukan, kegiatan guru penggerak dari modul 1.1 sampai 1.4. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, Bapak Ibu di UPTD SDN 1 Pulau Sari, khususnya Bapak Kepala Sekolah UPTD SDN 1 Pulau Sari, Bapak Korwil Kecamatan Tambang Ulang yang sudah berhadir. Terima kasih banyak Pak, selalu mensupport kegiatan saya. CGP Angkatan 10 tahun 2024. Semoga nantinya kita terus semangat untuk dunia pendidikan di Kabupaten Tanah Laut, khususnya Kecamatan Tambang Ulang. Teruslah selalu berkolaborasi dengan teman atau rekan sejawat kita, Bapak Ibu. Berikan yang terbaik dan maksimal untuk dunia pendidikan di Kabupaten Tanah Laut, khususnya Kecamatan Tambang Ulang. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Sekian dari saya. Saya minta maaf apabila ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Salawat dan salam kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Korwil Tambang Ulang, Pak yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala UPTD SD Negeri 1 Pulau Sari atau yang mewakili. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha di UPTD SD Negeri 1 Pulau Sari, mendampingi sekaligus membantu calon guru penggerak angkatan 10 dari sekolah ini atas nama Bu Elsie Desianti. Kemudian yang kedua, ucapkan terima kasih dulu atas bantuan Bapak Ibu, kehadiran Bapak Ibu
sehingga nantinya acara kita pada hari ini bisa terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Baik, untuk yang pertama, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kegiatan kita selanjutnya adalah penyampaian pembuatan visi dan misi guru untuk anak didik di UPTD SMP Negeri 20 SD Negeri 1 Pulau Sari, keingatan 2 yang akan dipandu oleh Bu Elsi Desianti. Kepada Bu Elsi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang masih semangat ya Bapak Ibu ya. Dan mohon izin hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan kita hari ini, sama-sama sharing bersama ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah saya ingin memaparkan visi dan misi dulu, dan juga nanti dilanjutkan dengan pengenalan kelompok. Nah, mungkin sebelum memulai kegiatan kita, yaitu sebelum saya memaparkan visi dan misi, mohon izin saya mengenalkan CV saya terlebih dahulu. Saya adalah seorang guru PNS dari tahun 2006. Kemudian alhamdulillah saya memiliki 9 buku antologi kumpulan juara. Ini adalah judul title buku antologi saya. Kemudian alhamdulillah saya terus belajar kemarin dan mengikuti kategori menulis buku, yaitu menggunakan puisi berbahasa Spanyol, dan saya mendapatkan kategori Mention de Honor yaitu tahun 2020 di Italia. Kemudian saya menjadi ketua KKG Antasari Kecamatan Aksana dari tahun 2017 sampai 2019. Kemudian saya di tahun 2020 juga Trainer Office 365. Dan alhamdulillah hal terbaik yang pernah saya dapatkan yaitu di tahun 2021 saya mendapatkan peringkat 4 Young Age Leader Singapura, dan di tahun yang sama di tahun 2021 saya sahabat rumah belajar yaitu sahabat duta teknologi Kalimantan Selatan. Kemudian setelah itu alhamdulillah dari tahun 2019 sampai 2023 di kabupaten saya yang dulu saya menjadi kabid pelatihan dan peningkatan mutu di PTIC. Apa itu PTIC? Yaitu Perkumpulan Teacher Trainer Indonesia Cerdas. Dan kemudian dilanjut sama di tahun yang sama 2019 sampai 2023 saya seksi pelatihan dan peningkatan mutu di PGRI. Kemudian saya juga tim pembuat kisi-kisi dan soal ujian SD dari tahun 2016 sampai 2023. Dan alhamdulillah di tahun 2024 saya diberi kesempatan kembali menjadi CGP angkatan 10. Dan terakhir
Kemarin di bulan Mei, alhamdulillah saya lulus menjadi pendidik tersertifikasi Google level 1. Ya, semoga menjadi motivasi untuk Bapak Ibu semua untuk terus belajar. Nah, sebelum saya memulai kegiatan hari ini, di depan Bapak Ibu semua saya sediakan kertas nih. Ada kertas warna pink, ada kertas warna hijau, ada kertas warna oranye. Kita bermain sedikit ya Bapak Ibu ya. Nah, saya tanya dulu nih kepada Bapak Ibu semua, Ibu Ayu udah berapa lama jadi guru, Bu? 3 tahun. Ibu Helda? 8 tahun. Ibu Ilin? 7 tahun. Luar biasa ya. Ibu Anita? 10 tahun. Pak Usum? 14 tahun. Masya Allah. Pak Mar? Ayo. 15 tahun. Nah, terkait dengan hal itu semua, kita sudah terbiasa nih. Kita punya harapan, punya impian, seperti apa nih kita arahkan peserta didik kita. Nah, untuk itu saya ingin bertanya, tidak Bapak Ibu diambil kertas warna pink, ya, kertas warna pink enggak, soalnya enggak susah-susah. Terbang nih kayaknya, Bapak baru kan juga bermain. Bapak juga nih sama, semua. Nah, jadi Bapak Ibu ada momennya Bu Anita? Saya sediakan dulu. Nah, apa gamenya? Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua, fokus di layar saya. Saya memimpikan murid-murid yang seperti apa nih? Singkat, padat, dan jelas. Tuliskan di kertas warna pink. Bayangan Bapak Ibu udah lama nih jadi seorang guru, pasti punya impian. Saya memimpikan murid saya seperti apa? Nah, singkat, padat, dan jelas. Nggak boleh nyontek ya. Boleh panjang, boleh pendek juga boleh. Sudah Bapak Ibu? Belum? Nah, Pak Ustaz masih bener lama. Soalnya beliau banyak mimpi untuk siswa beliau. Masya Allah. Kalau sudah selesai, tempelkan di warna karton warna hijau ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu maju, tempelkan di nggak usah dikasih nama. Nah, ditempelkan di kertas warna hijau. Ya, silahkan. Iya. Saya memimpikan murid-murid yang seperti apa, Bu? Singkat, padat, jelas, panjang boleh, pendek terserah. Saya nanti mau melihat dia seperti apa yang Bapak Ibu inginkan. Masya Allah. Oke, terima kasih. Sekarang Bapak Ibu ambil yang warna hijau. Yang warna hijau. Gak ada ya, terbang kayaknya, Bu. Nah, kertas yang terbang, Bu. Ya, siap yang kedua. Saya percaya bahwa murid adalah, Bapak Ibu percaya murid itu seperti apa? Kalau dalam pikiran Bapak Ibu, saya percaya bahwa murid adalah seperti apa kepercayaan Bapak Ibu terhadap murid? Muridnya seperti apa? Bayangan Bapak Ibu. Kalau sudah selesai, tempelkan di warna pink. Kertasnya di warna pink. Oh, Pak Usuk cepat nih. Gak boleh nyontek ya Bapak Ibu ya. Pak Usuk atas dapat dua kali mungkin. Oh. Saya menunggu berapa nih sama Bu Anita. Panjang boleh.
Ya. Siap ya? Satu kertas terakhir warna orange. Satu pertanyaan terakhir. Ditempel Bu. Saya bantu Bu biar Bu. Soalnya Bu Anita lagi ngambil. Nah, sekarang yang terakhir. Di sekolah saya selalu mengutamakan apa yang Ibu utamakan di sekolah? Nah, saya menunggu nih jawabannya Bapak Ibu. Di sekolah saya selalu mengutamakan absensi Pak ya. Nah, silakan kalau sudah selesai maju lagi ditempelkan di kertas warna merah. Oh, Pak Mar panjang nih. Senior. Alhamdulillah. Sekarang saya cek ya Bapak Ibu ya. Saya ingin membaca. Yang pertama, berakhlak yang baik, cerdas, berbudi pekerti luhur, kreatif, inovatif. Wow, luar biasa nih Pak Andri. Kemudian yang soal nomor 2, kertas putih polos, anak-anak yang bisa dibimbing dengan baik. Makanya saya minta tadi tidak usah pakai nama biar hasilnya lebih terbaca. Kemudian yang ketiga, pelayanan terhadap siswa, disiplin. Wah, luar biasa ini. Kewajiban yang berhubungan dengan murid, tugas yang diberikan kepada saya, kehadiran, on time, tepat waktu, kehadiran. Masya Allah. Beri aplaus dulu untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih. Saya lanjut lagi. Nah, sekarang ini yang penting Bapak Ibu. Pembuatan visi dan misi guru anak didik komunitas belajar. Sebenarnya kalau Pak Usop bisa nanti buat untuk istri Bapak. Nah, sekarang setelah saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini Bapak Ibu, saya berpikir bahwa visi itu hanya dimiliki sekolah, visi misi hanya dimiliki sekolah. Ternyata itu adalah salah. Kita sebagai guru juga harus mempunyai visi kita sendiri terhadap siswa. Bagaimana cara kita membuatnya? Nanti ada teknis-teknisnya. Bagaimana supaya kita bisa menentukan, oh ini adalah visi yang tepat untuk kelas kita. Nah, di sini tahapan-tahapannya ada Bapak Ibu. Rancangan strateginya melalui BAGJA, BAGJA. Ada teknik-teknisnya. Yang pertama adalah B, yaitu buat pertanyaan. Buat pertanyaan ini kita harus menyusun ini dulu Bapak Ibu sebelum kita menentukan visi kita sebagai guru untuk murid kita. Buat pertanyaan. Contoh, di kelas saya kelas 5, siswa saya itu tadinya tanda kutip kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Banyak siswanya yang vakum, tanya jawab juga tidak berani, dalam artian tidak percaya diri, banyak kasusnya. Nah, contohnya adalah saya membuat pertanyaannya adalah siswa saya tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran. Itu yang mau saya gali di kelas saya. Kemudian bagian A-nya, ambil pelajaran, fokus pada satu pertanyaan. Di bagian pertanyaan ini, Bapak Ibu bisa membuat sebanyak-banyaknya yang Bapak Ibu permasalahan di kelas. Kalau saya cuma tidak aktif siswa saya, tetapi kalau kategori kepintaran itu standar. Ada yang beberapa yang dapat aja, kalau di atas KKM juga stabil lah nilainya. Jadi saya kalau membuat pertanyaan cuma satu, siswa saya kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian ambil pelajaran, fokus pada satu pertanyaan, yaitu tadi keaktifan siswa. Kemudian di bagian G kali mimpi adalah keadaan ideal yang seperti apa yang Bapak Ibu inginkan nantinya. Nah, di sini nanti kita gali di sini. Kemudian J-nya jabarkan rencana. Kita jabarkan teknisnya nanti di lapangan seperti apa agar terwujud. Siswanya jadi aktif gitu Bapak Ibu. Kemudian A, atur eksekusi. Atur eksekusinya ini yang pemantapannya nanti. Saya jabarkan lagi. Ini adalah kelas saya. Sebelum saya membuat visi untuk saya pribadi kepada murid. Yang pertama adalah bagiannya B-nya. Pertanyaan saya di sini saya mengambil dua Bapak Ibu. Apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan keaktifan murid?
Yang kedua adalah siapa saja yang terlibat dalam praktik pembelajaran ini. Saya bertanya, tapi saya juga menjawab. Nah, yang harus saya lakukan adalah kenapa saya menggali hari ini Chromebook? Karena kesimpulan akhirnya nanti ada 80% keaktifan siswa saya meningkat setelah menggunakan Chromebook. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis IT dengan menggunakan Chromebook checklist. Yang kedua adalah membuat media pembelajaran dari Canva for Education. Kalau Bapak Ibu menggunakan Chromebook, aplikasi Canva the best kalau menggunakan Chromebook. Kalau menggunakan laptop bisa, tetapi kalau Chromebook itu tidak memberatkan dokumen, jadi dia langsung menyimpan di drive. Jadi saya lebih merekomendasikan Bapak Ibu kalau menggunakan Canva for Education di Chromebook, semuanya mudah. Nanti kita gali satu-satu. Yang kedua adalah siapa saja yang terlibat. Kepala sekolah itu pasti. Kepala sekolah Bapak harus selalu memonitoring kegiatan kita, sering observasi ya untuk PMM kemarin. Kemudian yang kedua adalah tentunya siswa saya kelas 5 dan saya sendiri sebagai guru kelas 5. Lanjutnya adalah ambil pelajarannya 2 pertanyaan yang tadi, yaitu aktivitas apa saja yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Saya jawab lagi nih karena saya ingin menentukan visi saya tadi. Kemudian tindakannya saya membuat media pembelajaran dari Canva for Education. Yang kedua adalah saya berkolaborasi dengan teman satu kelompok siswa saya berkolaborasi nanti. Yang ketiga adalah tutor teman sebayanya satu kelas. Kemudian saya melakukan diskusi kelompok kecil dan presentasi masing-masing kelompok. Nah, pertanyaan yang kedua adalah situasi apa saja yang mendukung? Yang pertama adalah kita memiliki Chromebook. Kalau di UPTD SD 1 Krosari 7 Chromebook maksimal nih Bapak Ibu. Yang kedua adalah ruang kelas yang bersih dan nyaman. Seperti yang Bapak Ibu lihat, ini adalah ruang kelas saya. Saya suka anak-anak saya itu portofolio saya tempel di dinding. Walaupun hasilnya tidak bagus, hasilnya kurang bagus, saya tetap tempel. Mungkin hanya kriteria poin A+, B+, seperti itu. Jadi saya tetap menempel, walaupun hasilnya tidak maksimal, tetap saya hargai hasil siswa saya. Itu juga memancing dia, oh hasil saya dipajang nih, oh saya juga dipajang nih, seperti itu. Bahkan kegiatan anak-anak pun saya tempel agar dia juga semangat maksimal belajar. Kemudian yang ketiga adalah guru mampu dan mahir menggunakan pembelajaran berbasis IT. Sebenarnya kalau mampu tanda kutip di sini, saya tadinya juga tidak bisa Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu ada keinginan untuk belajar, ini dari hati nih. Oh aku anak belajar, pasti insya Allah bisa. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ada waktunya nih, waktu itu dikondisikan Bapak Ibu. Saya tahu, paham betul, kita sama-sama sibuk kinerja, PMM dan lain sebagainya. Tapi luangkan saja waktu 30 menit saja seandainya Bapak Ibu anak-anak mengajar, Bapak Ibu bawa Chromebooknya ke kelas, otak-atik, buka-buka, saya pikir bisa lah 30 menit menggali lebih dalam Chromebooknya. Tetapi kenyataannya di lapangan kadang tidak terbuka hati untuk keluar dari zona nyaman. Kita sekarang step by step sudah berarah berbasis IT Bapak Ibu. Jadi suka atau tidak suka, kita akan tetap nih maju terus IT terus nih. Semuanya serba aplikasi. Next saya lanjut. Nah di sini gali mimpi. Di gali mimpi ini yang saya paparkan satu-satu tindakan real yang saya lakukan di kelas. Yang pertama adalah apa kebiasaan-kebiasaan baru yang terjadi pada pembelajaran saya di kelas. Nah, murid saya mahir Bapak Ibu. Mohon maaf kalau tadinya memang susah, tapi karena dia terbiasa, dia sudah mahir menggunakan Chromebook, dia sudah mahir menggunakan Canva for Education, dan dia sudah menghasilkan media pembelajaran sendiri. Nah, kemudian murid saya mampu membuat media pembelajaran dari Canva for Education, dan murid saya belum di tahap menyimpan drive. Mungkin next time saya ajari untuk menyimpan materinya di drive. Yang kedua, bagaimana perasaan saya saat semua tercapai? Tentunya senang. Saya juga bangga kepada murid saya di kelas. Alhamdulillah. Intinya adalah Bapak Ibu mau belajar dulu nih. Yang ketiga, apa saja hal-hal yang dapat dilakukan saat keaktifan murid di kelas sudah tercapai? Murid semakin termotivasi Bapak Ibu. Kemudian dia juga mandiri belajar dan muncul ide-ide kreatif. Apa ide-idenya? Bu, saya template-nya tidak suka ini Bu, boleh Bu saya browser ke bawah. Nah itu Bapak Ibu, dia terbuka. Dia kalau saya berikan ini, saya mau yang ke samping Bu, saya tidak mau yang ke atas. Nah muncul idenya. Saya bosan Bu, playernya yang gini, dia mau yang ini. Ada nggak Bu yang kecil lagi? Nah dia semakin muncul ide-ide kreatifnya Bapak Ibu. Kemudian apa manfaat
manfaat yang timbul setelah melakukan pembelajaran. Nah, nih, pembelajaran berbasis IT meningkatkan keaktifan, yaitu dengan menggunakan Canva for Education di Chromebook. Next. Nah, J, jabarkan. Apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk meningkatkan keaktifan murid di kelas? Mengenakan Chromebook, sama seperti dengan ibu. Saya tadinya dengan siswa saya, ini tombol-tombolnya, fungsinya ini ya nak, ini cara membukanya saya paparkan satu-satu. Cuma bedanya murid saya lebih dulu tahu karena dia lebih banyak dengan saya, dan saya bersyukur bapak ibu mau mulai belajar mengenal. Kemudian membimbing tutor teman sebayanya yang nilainya lebih maksimal ya. Ada beberapa 4 orang siswa saya yang dia menonjol menggunakan Chromebook, dan itu saya jadikan tutor teman sebaya. Kemudian pengenalan aplikasi Canva for Education. Sementara ini siswa saya masih menggunakan akun saya karena siswa saya belum menggunakan akun belajar.id. Jadi satu user saya digunakan anak-anak menggunakan Canva for Education. Kemudian yang kedua, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melakukan strategi ini? Kemampuan guru khususnya. Kalau kita tidak bisa, bagaimana kita mengajarkan murid? Kalau kita saja tidak tahu tombol-tombolnya fungsinya apa, ini dan lainnya, tidak bisa kita mengajarkan kepada siswa kita. Yang kedua adalah kecakapan guru dalam membuat media pembelajaran dari Canva for Education. Saya yakin Bapak Ibu kalau termotivasi, insya Allah 2 minggu sudah bisa. Yang ketiga adalah bagaimana mengukur kemajuan murid, yaitu tadi dengan penilaian. Saya menilai hasil akhirnya, template-nya sudah paskah, ke kirinya, ke kanannya, jenis tulisannya paskah, sudah gambarnya, sudah bisakah anaknya memasukkan gambar dan foto video. Nah itu saya ukurnya dari situ. Kemudian atur eksekusi. Nah di sini Bapak Ibu, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau kegiatan agar terus berkelanjutan? Nah yang mengarahkannya agar terus yaitu kepala sekolah. Kadang sharing, kadang bapak kepala sekolah Pak Harun itu masuk kelas saya untuk sharing-sharing. Saya jarang sharing-sharing di kantor. Saya sifatnya 4 mata saja. Bagaimana ya Pak? Boleh lah Pak ulangkan. Nah jadi yang memantau adalah kepala sekolah, itu jelas. Yang kedua, apa indikator keberhasilan dalam penerapan pembelajaran berbasis IT? Yaitu pengelolaan pelaksanaan pembelajaran, proses komunikatif anak, kemudian respon anak seperti apa, dan aktivitasnya, kemudian hasil belajarnya. Nah ini adalah visi setelah semuanya saya buat BAGJA, kemudian saya simpulkan visi saya di tahun ajaran ini adalah mewujudkan peserta didik yang religius. Kenapa religius? Karena kita continue setiap Jumat dengan ibu agama, kegiatan membaca, kadang-kadang ada ayat surah pendek, Jumat rutin kita laksanakan. Jadi saya masukkan mewujudkan peserta didik yang religius, berkarakter dan berteknologi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah ini adalah profil saya untuk guru kelas 5 tahun ajaran ini. Kemudian ada lagi atap Bapak Ibu. Ini adalah atap, bukan atap genteng ya Bapak Ibu ya. Atap, A-nya aset, T-nya tantangan, A-nya aksi, P-nya perubahan. Jadi setelah ada aset tadi, ada tantangannya apa, aksinya seperti apa, dan perubahannya apa. Nah, perubahan saya di sini, A-nya tadi, aset saya adalah siswa yang pasif dan kurang bergairah dalam mengikuti pembelajaran. Ini adalah kasus saya di kelas ini. Kemudian T-nya, langkah yang perlu dipersiapkan untuk membuat pembelajaran berbasis IT dengan menggunakan Canva for Education. Kemudian A-nya memanfaatkan teknologi dengan menggunakan Chromebook dalam pembelajaran. Kemudian membuat media dari Canva for Education. Kemudian menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan tutor teman sebaya. Sehingga P-nya adalah mewujudkan peserta didik yang religius, berkarakter dan berteknologi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, prakarsa perubahan saya, mohon izin para pilih, di kelas saya berfokus pada cerdas dan kreatif. Cerdas dan kreatif, yaitu meningkatkan keaktifan murid melalui pembelajaran berbasis IT dengan menggunakan Canva for Education. Nah ini untuk kelas saya lebih terfokus pada cerdas dan kreatif. Nah kesimpulan dari
kegiatan pembelajaran yang sudah saya laksanakan sebelum dan sesudahnya, yaitu 1. Pembelajaran berbasis IT bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan murid yang pasif dalam pembelajaran sehingga meningkatkan hasil belajar. Yang kedua, menggunakan Canva for Education dalam pembelajaran meningkatkan keaktifan dan kreativitas siswa. Kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan media yang digunakan dan strategi pembelajaran yang inovatif sebagai upaya perwujudan pembelajaran berpusat dan bermakna bagi murid sangat membantu dalam meningkatkan motivasi belajar. Nah, ini adalah kegiatan saya. Saya membagi 4 kelompok, tetapi di sini kalau dia ada 5 orang berarti 1 orang tutor teman sebaya. Nah, di sini di tempat tutor teman sebaya. Kalau ini adalah 1 kelompok, dia sudah mandiri Bapak Ibu. Dia tanpa bantuan tutor teman sebaya. Nah ini mandiri juga nih. Ada 2 kelompok yang masih perlu tutor teman sebaya. Nah, ini adalah kegiatan yang sudah saya lakukan. Nah, jadi kalau fokus 4 orang dia sudah bisa. Di sini ada 5 orang masih 1 kelompok. Nah, ini adalah penggunaan Canva for Education untuk siswa saya di kelas. Nah, ini intinya dari semua inti ya Bapak Ibu ya. Bagaimana pemanfaatan Chromebook. Nah, di sini saya ingin langsung Bapak Ibu praktek nih. Menggunakan Chromebook, kita dasar-dasarnya dulu. Ini dari dasar dulu saya pemanfaatan Chromebook. Nah, sekarang Bapak Ibu coba lihat, saya besarkan dulu. Kenapa saya tulis di sini hari pertama? Karena kita ada hari-hari selanjutnya. Ini sesi 1, sesi 2, sesi 3, dan ini masih on proses untuk minta surat tugas Bapak Ibu kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Rencananya kami kalau tidak ada halangan minggu ini menghadap Bapak Kepala Dinas untuk memberikan surat tugas Bapak Ibu. Nanti dapat sertifikat Bapak Ibu. Inilah adalah hari pertama, yaitu mengenal dulu. Makanya kenapa saya tuliskan di sini tak kenal maka tak suka, setelah suka pasti nanti cinta. Sebelumnya saya tidak begitu suka Bapak Ibu Chromebook, saya banyak menggunakan laptop, tetapi karena kita terbatas jadi saya gunakan yang saya pegang di sini untuk Bapak Ibu langsung praktek. Hari pertama adalah pengenalan Chromebook. Nah, ini adalah layarnya, adalah Chromebook adalah perangkat yang aman, mudah dan sederhana. Ya, ini benar, ringan, desainnya ringan. Yang pentingnya adalah di sini Bapak Ibu. Mengapa Chromebook? Nah, yang pertama adalah kalau di laptop kita harus menginstal Smadap, antivirus ya, Smadap ya. Dan kalau Bapak Ibu di Chromebook tidak perlu, dia sudah ada protectionnya. Aman bagi Bapak Ibu walaupun menggunakan jangan takut tekan, nggak ada tekan Chromebook walaupun salah picik, tetap aja gunakan. Kalau di laptop ada kemungkinan kalau salah picik hang dia atau terbentur. Kalau di Chromebook walaupun Bapak Ibu salah picik dia hanya tidak merespon. Walaupun saya Bapak Ibu mau kontrol ini dia hanya tidak merespon. Tapi kalau tekan insya Allah tidak ya. Itu yang disampaikan juga oleh instruktur saya kemarin di Banjarbaru di BPMT. Yang kedua adalah baterai yang membuat Anda tetap menyala. Saya sebelum mengikuti kemarin pelatihan itu, saya berpikir kalau anak-anak ujian harus standby nih di charge di charge full. Tetapi setelah saya menggunakan di Banjarbaru kemarin, dari pagi saya masuk jam 8 sampai pukul 5 tidak ada berubah, hanya separuh. Kuat Bapak Ibu, 8 jam kuat. Dan bahkan saya menyambung lagi pukul 8 sampai pukul 10 saya tidak ada mencas Bapak Ibu. Cuma di pukul 9 saya mencas menambahkan sedikit baterainya. Jadi saya juga baru tahu bahwa Chromebook itu kuat. Tidak perlu dicas, dipasang. Sebenarnya kalau AMBK nanti juga tidak perlu, tapi karena petugasnya juga tidak ada yang membackup baterainya habis atau tidak, makanya kita cas. Tapi kalau Bapak Ibu membawa misalnya rapat, kegiatan, pelatihan, percaya, saya sudah menggunakan di Banjarbaru dari pukul 8 sampai pukul 5 saya tidak mencas sama sekali Chromebooknya. Jadi saya mencas itu di pukul 8 malam, masuk lagi sampai pukul 10, baru di pukul 9-nya saya mencas karena sudah mungkin 75% saya gunakan baterainya. Jadi baterainya kuat 8 jam bahkan lebih. Nah, ini tergantung Bapak Ibu nanti penggunaan cahayanya. Kalau cahayanya 100% ya mungkin kurang dari 8 jam, tetapi saya stabil saja, normal saja cahaya di layarnya kuat 8 jam lebih. Yang ketiga adalah tidak ada file yang hilang, itu benar. Kalau di Chromebook Bapak Ibu tidak perlu Ctrl S, Save As, langsung tersimpan.
Hanya saja mungkin Bapak Ibu ingin menamai di atasnya nama misalnya Ayu Atikasari atau nama Bapak Ibu Anita atau Mariono. Hanya saja itu. Jadi kalau di kelompok Bapak Ibu mengetik atau mengerjakan apapun itu tanpa perlu dikontrol S atau save as, langsung otomatis ke drive Bapak Ibu yang Bapak Ibu masukkan akun belajar.id tadi. Jadi itu keunggulan menggunakan kelompok tanpa save as. Kemudian memulai dengan cepat, tetap cepat. Nah, khususnya kalau Bapak Ibu yang suka browsing, Bapak Ibu mau mendownload, loadingnya 100% cepat melebihi laptop Bapak Ibu. Kalau di laptop kadang kita trouble connection, tetapi kalau di Bapak Ibu di kelompok, kecuali pulsa paket Bapak Ibu habis baru trouble. Kalau pulsa data Bapak Ibu aman 5 GB misalnya mau browsing, insya Allah aman, tidak ada gangguan sama sekali. Makanya kenapa sekarang saya begitu cinta menggunakan Chromebook karena itu. Pertama baterai, yang kedua adalah file tidak hilang karena otomatis tersimpan di drive tanpa perlu menyimpan. Yang kemudian cepat juga kalau Bapak Ibu menggunakan webnya atau mau browsing link. Saya lanjut. Nah, kalau menyalakan Chromebook Bapak Ibu sudah bisa, saya lihat tadi tinggal memasukkan akun belajar dan password akun belajar.id. Nah, ini akun belajar tinggal dimasukkan. Nah, melalui saya lanjut. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat di bagian nih, di bagian sini ada ya Bapak Ibu ya. Coba lihat di layarnya ya. Ini Bapak Ibu, kita slow santuy saja. Nah, kenapa titik ini diibaratkan adalah jari Bapak Ibu? Bisa diklik ke atas, ke bawah, gunakan tangan dua, bisa ke atas, ke bawah. Nah, coba sambil dites dulu. Yang khususnya pakai sandinya, masukkan sandinya. Ini Pak, bagian pijat. Nih Pak. Nah, dua tangan Bapak ke atas, ke bawah. Kita langsung praktek saja Pak. Bentar Pak ya. Ya, ini kalau Bapak dua tangan, bentar Pak. Oh, jadi anu lah. Iya. Nah Pak, misalnya Bapak cari dulu Pak. Nah, ini mengarahkan Pak. Nah, kalau Bapak dua tangan, coba tes dulu Pak. Dua tangan Pak. Nah, itu mau ke atas, ke bawah. Kita belum Pak, baru itu. Kita tes ya, langsungnya saya mau melihat langsung nih. Dua tangan. Oh, gimana? Kalau satu mengisi kursornya. Ya, nah kita langsung praktek dulu Pak. Pakai atas bawah aja. Kalau layar luas kira-kira bisa nih. Bisa Pak, belum kita sampai situ nanti Pak. Nah, ini pijat di sini Bro. Nah, nih, kemudian tes dulu tangan yang dua ke atas, jangan pakai dulu, langsung aja Bro. Nah, harus pimpin tangannya dua gitu. Nah, lembut aja. Nah, dua tangannya kayak dulu. Nah, coba ya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Dan salah aja klik di mana, bebas. Nah, sudah tersimpan. Nah, Bapak aman Pak? Ya, penuh ini. Kalau ini pilihan. Iya, pilihan. Nah, tekan barang aja, klik di lain. Nah, Bapak. Ini yang penuh di sini Pak. Klik di sini. Di layar penuh. Lalu yang arahkan kemana aja kursornya lagi. Nah, klik, tik sekali. Nah, menceknya di drive karena ada dokumen khusus. Belum sampai situ Pak. Kadang lupa lah. Bisa Pak Pak. Kita satu-satu dulu Pak. Tangan dua. Nah, sudah bisa aman. Pak aman Pak. Nah, Bapak Ibu lah. Untuk yang sesi ini selesai sampai sini kita mengenal tombolnya ya apa nih Bapak Ibu? Ingat aja masih ingat. Bujur-bujur ingat lah, aman. Nah, ini pengenalan. Untuk yang sesi 2 kayaknya kita berlanjut di aula Korwil ya, Bapak Korwil. Nah, jadi untuk mematikannya sudah bisa. Supaya penasaran. Iya. Ulun karena kalau lagi lanjutkan hanya dasar-dasarnya dulu kita. Diingati dulu, hanya kita next selanjutnya. Nah, Bapak Ibu seperti logo guru penggerak, ulun berharap bisa menggerakkan, bergerak, menggerakkan. Sekian dari saya. Satu coach
yang menjadi motivasi saya hingga sampai saat ini. You can do what other cannot do. Kita bisa melakukan apapun yang tidak bisa orang lain lakukan. Itu adalah coach saya hingga sampai saat ini. Jadi prinsip saya adalah saya harus bisa melakukan orang-orang yang tidak bisa melakukan. Saya harus mampu. Nah, tanamkan dulu kepada diri kita sendiri. Dan semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi penyampaian yang luar biasa dari Bu Elsi. Yang pertama tentang visi dan misi guru untuk anak didik. Jadi seperti yang kita tahu di Merdeka Belajar, tujuan kita mengajar cuma ada 3 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama murid, yang kedua murid, yang ketiga adalah murid. Itu. Kemudian yang kedua adalah tentang pengenalan kelompok. Tapi bisa bila sih karena diungkai sini beritaan hari ini, jadi penasaran semuaan ya teman. Luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini mohon foto bersama Bapak Ibu ya. Di sini boleh.